saat Dara melakukan interview kerja. Ia terkejut melihat foto mendiang suaminya ada di meja bosnya. Kenapa foto itu ada di sana? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar di dadanya. Sudah 4 tahun. 4 tahun ia meninggalkan hiruk-pikuk dunia marketing, mengorbankan karirnya demi fokus membesarkan si kembar Risa dan Rian. Dan 2 tahun terakhir dihabiskannya sebagai ibu tunggal. Suaminya, Elang, telah meninggalkannya 2 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil tragis yang sempat disorot media. Sejak saat itu, Dara menjadi tulang punggung yang rapuh. Ia menatap pantulan dirinya di pintu lift yang mengilap, memastikan riasan tipis di wajahnya cukup menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Tabungannya menipis, sementara biaya hidup terus meningkat. Dunia profesional memanggilnya kembali, sebagai keharusan yang mendesak untuk memastikan masa depan anak-anaknya. Ia mengenakan blazer berwarna abu-abu, pakaian yang terasa asing setelah bertahun-tahun didominasi oleh kaos longgar dan daster. Ia merasa gugup. Apakah ia masih mampu bersaing dengan lulusan baru yang lebih segar? Lebih terhubung dengan tren digital terkini? Apakah ada perusahaan yang mau menerima ibu yang punya jeda karir? Ia melangkah keluar dari lift di lantai 12. Kantor Aksara Media terasa modern, didominasi kaca dan cahaya alami, namun memiliki aura yang bersahabat, jauh dari kesan korporat yang dingin. Ia dipersilakan menunggu di ruang tunggu yang tenang, yang dipenuhi rak-rak buku. Tak lama, seorang pria menghampirinya. Dara, selamat pagi. Saya, Arka Danwarta. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Saya yang akan mewawancarai Anda. Mari ikut saya, sapanya dengan senyum lebar dan mata yang memancarkan kejujuran yang menenangkan. Suaranya rendah dan berwibawa, tetapi sama sekali tidak mengintimidasi. Pria itu tampak berusia akhir 30-an, tinggi, berotot dan energik, sosok yang terawat dengan baik. Ia mengenakan kemeja biru muda yang digulung lengannya, menunjukkan otot lengan yang padat. Berbeda dengan stereotip direktur perusahaan yang kaku dan formal, Arka terasa santai dan membumi. Saat mereka berjalan menyusuri lorong kantor yang luas, Dara mengamati interaksi Arka. Ini yang paling menarik perhatiannya. Arka menyapa setiap karyawan yang berpapasan, dari resepsionis, petugas kebersihan yang sedang membersihkan sudut lorong, hingga staf yang sedang terburu-buru. Bagaimana kabar istrimu, Mas Bima? Apakah sakitnya sudah berkurang? Arka berhenti sebentar, berbicara kepada seorang pria paruh baya. Anda tidak perlu khawatir. Wawancara ini lebih ke perkenalan dan diskusi, kata Arka, seolah bisa membaca ketegangan di bahu Dara. Saya sudah terkesan dengan pengalaman Anda di CV, khususnya dengan proyek-proyek freelance yang Anda kerjakan sambil mengurus anak. Itu menunjukkan disiplin yang luar biasa. Mereka memasuki ruang kerja Arka. Ruangan itu didominasi warna netral yang menenangkan, dengan jendela besar menghadap cakrawala kota. Di sudut ruangan, Dara melihat rak display penuh piala perunggu, perak, dan emas. Uniknya, semua piala itu berhubungan dengan kegiatan olahraga bersepeda, baik balap jalan raya maupun mountain biking. Saya memang penggemar berat sepeda, hobi yang membuat saya tetap waras dan mengingatkan saya bahwa setiap perjalanan, meskipun berat, selalu menghasilkan pemandangan yang indah di puncak, ujar Arka, dengan kilatan antusias di matanya. Wawancara berjalan sangat lancar dan menyenangkan, terasa lebih seperti sesi diskusi daripada sesi ujian yang menegangkan. Dara merasa bangga, ia telah membuktikan, setidaknya pada Arka, bahwa ia masih kompeten. Baik, Dara, saya rasa cukup. Saya senang bertemu dengan Anda. Kita tidak perlu berlama-lama lagi, kata Arka. Berdiri dan menjulurkan tangan untuk bersalaman, senyumnya meyakinkan. Selamat, Anda diterima. Kami akan menyiapkan surat penawaran dalam 2 hari ke depan. Dara seketika terkejut, air mata haru hampir menetes. Ia tersenyum lega dan membalas uluran tangan itu dengan gembira. Saat Arka beranjak mengambil notes dan pulpen di meja samping, ia berbicara, Anda bisa mulai hari Senin depan. Saat Arka kembali ke meja utama, sikunya tanpa sengaja menyenggol sebuah bingkai foto kecil berwarna perak yang berdiri di sudut mejanya. Tersembunyi di balik tumpukan berkas. Prang! Bingkai foto itu jatuh dan kacanya retak di lantai karpet. Arka segera membungkuk untuk memengutnya. Namun, sedetik sebelum tangan Arka menutupi foto yang terpampang, mata Dara menangkapnya. Waktu seolah berhenti. Suara debar jantung Dara yang tadi tenang
kini berubah menjadi pukulan godam yang memekakan telinga. Pemandangan di depannya terasa seperti mimpi yang muncul tiba-tiba. Foto itu adalah Elang, suaminya. Elang sedang tersenyum lebar. Senyum andalan yang selalu menenangkan. Memakai kemeja batik berwarna coklat yang sering ia kenakan saat mengajar di sekolah atau saat memberikan bimbingan di rumah lentera. Foto itu sangat identik dengan foto yang sempat dipublikasikan di banyak media massa 2 tahun lalu. Saat Elang meninggal karena kecelakaan mobil yang tragis. Dara merasakan gelombang panas dingin menjalari punggungnya. Kenapa foto Elang ada di sana? Maafkan saya, Dara. Saya benar-benar ceroboh. Arka meminta maaf. Cepat-cepat meraih foto itu dan menyelipkan bingkai yang retak itu ke dalam laci mejanya, seolah menyembunyikan rahasia. Kejadian itu terlalu cepat dan Dara terperangkap dalam keterkejutannya. Ia hanya bisa mengangguk kaku, mengucapkan terima kasih yang terasa hampa, dan meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Dara mengemudi dalam keheningan. Meskipun radio mobil menyala, pikirannya dipenuhi siluet wajah Elang yang tersenyum dari bingkai foto yang jatuh itu. Ia memutar ingatannya berulang-ulang. Wajah Elang, batik coklat, retakan di kaca, dan ekspresi terkejut Arka. Suaminya, Elang Wibowo, bukanlah figur publik selebriti. Ia hanyalah seorang guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Selain mengajar, Elang dikenal memiliki hati yang besar dan dedikasi luar biasa pada pendidikan. Dia mendirikan sebuah proyek sosial bernama Rumah Lentera, yang fokus memberikan bimbingan belajar gratis dan makanan ringan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dara mulai menyusun spekulasi, mungkin Arka adalah salah satu donatur utama, atau sukarelawan di Rumah Lentera, atau mungkin mereka adalah teman lama dari proyek sosial itu. Tapi, mengapa harus menyimpan foto almarhum suaminya di meja kerja? Sebuah tempat yang sangat pribadi, seolah itu adalah foto anggota keluarga terdekat atau seorang mentor spiritual, itu terasa terlalu intim dan personal. Rasa penasaran itu seperti duri yang menusuk di bawah kulitnya, mengganggu setiap kedipan mata. Dara tahu, ia harus segera mencari tahu kebenaran di balik foto itu. Dara memulai hari pertamanya di Aksara Media. Seperti yang Arka duga, ia beradaptasi dengan cepat. Ia membuktikan bahwa jeda karirnya tidak menghilangkan ketajamannya di dunia marketing. Namun, di balik kesibukan, obsesi terhadap foto itu terus mengganggunya. Setiap kali ia berpapasan dengan Arka di lorong, atau saat ia harus berdiskusi di ruangan Arka, ia sesekali mencuri pandang ke sudut meja kerja itu, mencoba menangkap lagi bayangan bingkai perak yang sekarang tersembunyi. Arka benar-benar bos yang ideal. Ia suportif, memberikan jadwal yang fleksibel, dan selalu mendorong Dara untuk pulang tepat waktu demi anak-anak. Ia selalu bertanya kabar Risa dan Rian. Semua orang di kantor menghormati Arka, memuji perubahannya dalam memimpin perusahaan. Sementara itu, Dara semakin yakin 100% bahwa foto itu adalah Elang. Ia bahkan mengingat bagaimana foto itu diabadikan. Itu adalah foto yang diambil fotografer lokal saat Elang menerima penghargaan kecil dari wali kota atas inisiatif Rumah Lentera. Hanya beberapa bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Ia mengingat malam yang gelap, suara sirine, dan panggilan telepon yang menghancurkan hidupnya. Kecelakaan Elang memang diliput berita karena lokasinya di jalan tol utama, dan karena Elang meninggal saat sedang dalam perjalanan mendistribusikan buku dan perlengkapan sekolah yang baru dibeli untuk Rumah Lentera. Berita itu menjuluki Elang sebagai guru berhati emas. Rasa penasarannya mencapai puncaknya. Dalam sebuah acara kumpul keluarga besar, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Arka, menggunakan informasi yang ia punya. "Kamu tahu Arka dan Warta, pemilik Aksara Media kan?" tanya Dara hati-hati pada Wina, sepupunya. Wina yang bekerja di perusahaan agensi iklan kompetitor, mengerutkan dahi. "Tentu saja aku tahu. Dia legenda, atau lebih tepatnya, mimpi buruk yang hidup. Aku pernah bekerja di bawahnya dulu, sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Sebelum dia mendirikan Aksara Media." Dara berusaha menahan keterkejutannya. "Dia bosku sekarang. Dia sangat baik, rendah hati, dan sangat menghargai keluarga." Wina tertawa, tawa yang sinis dan tajam. "Kamu pasti bercanda. Dulu, dia dijuluki si Raja Es. Dia dikenal sombong, gila kerja, pemarah, dan kasar. Jika karyawannya terlambat 5 menit, ia bisa memaki mereka di depan umum. Dia tidak pernah tersenyum pada staf level bawah. Kami semua takut dan membencinya." Dara terdiam.
mencerna informasi yang kontrasnya sangat mencolok. Arka yang sombong dan kasar. Arka yang ia kenal sekarang adalah sosok yang dermawan, sopan, dan kalem, yang memastikan stafnya mengambil cuti dan memprioritaskan kesehatan. Dia sekarang berbeda. Dia selalu menyapa semua orang. Dara mencoba membela. Kalau begitu, dia pasti sudah minum obat penenang dosis tinggi, ejek Wina. Perubahan karakter seseorang dari monster ke malaikat dalam waktu kurang dari 1 dekade itu tidak wajar. Pasti ada alasannya. Perkataan Wina semakin memperdalam misteri ini. Perubahan karakter ini terlalu drastis untuk sekadar hasil dari pendewasaan biasa. Ini pasti terkait dengan apa yang terjadi pada Elang. Beberapa minggu berlalu, Dara semakin dekat dengan Arka dalam konteks profesional. Ia melihat dari dekat dedikasi Arka dalam memimpin perusahaan, dan ia semakin menyadari betapa tulusnya kebaikan yang Arka tunjukkan. Suatu sore, Dara sedang menyiapkan laporan ringkasan keuangan perusahaan untuk rapat dewan direksi. Ia menemukan rincian pos pengeluaran donasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat beberapa nama organisasi penerima, tetapi ada satu nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Rumah Lentera, proyek sosial yang didirikan dan dikelola oleh Elang. Arka menyumbang sejumlah dana yang sangat besar. Secara teratur setiap bulan, Arka bukan hanya seorang teman atau sukarelawan biasa. Tindakannya menunjukkan dedikasi yang mendalam. Ini adalah benang merah. Kepingan puzzle terakhir, Dara merasa inilah saat yang tepat. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang sudah menghantuinya selama berminggu-minggu. Dengan tekad baja, ia berdiri dan melangkah ke ruangan Arka. Ia mengetuk pintu ruangan Arka. "Pak Arka, maaf mengganggu. Saya tahu ini di luar jam kerja. Tapi apakah Bapak punya waktu 10 menit? Ada hal yang sangat pribadi yang perlu saya tanyakan." Arka mengangguk dan mempersilakannya duduk. Wajahnya menunjukkan kelelahan tetapi tetap ramah. Dara duduk tegak, menatap mata Arka. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Ini tentang foto di meja Bapak yang tidak sengaja Bapak jatuhkan saat wawancara. Saya juga sudah melihat laporan donasi Bapak ke Rumah Lentera. Pria di foto itu adalah Elang Wibowo, suami saya." Wajah Arka yang biasanya tenang seketika pucat pasi. Semua energi yang dimilikinya seolah menghilang. Ia menatap Dara, lalu matanya beralih ke laci tempat bingkai foto itu ia simpan. Arka menutup laptopnya dengan gerakan lambat dan hati-hati. Ia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan bingkai foto Elang yang kacanya retak dan meletakkannya perlahan di atas meja di antara mereka berdua. "Duduklah Dara. Saya tahu hari ini akan datang. Hanya tidak menyangka secepat ini," ujar Arka dengan nada yang sangat rendah. "Ada kisah panjang yang harus saya ceritakan. Kisah tentang dua Arka yang berbeda." Arka memulai ceritanya kembali ke masa lalu. Ia menceritakan bagaimana dulu ia adalah seorang pria yang terperangkap dalam kesombongan, ambisi buta, dan kemarahan. Ia sukses di usia muda, tetapi hatinya sakit. "Saya didiagnosis mengidap penyakit jantung yang membuat jantung saya melemah secara dramatis. Dokter mengatakan bahwa saya hanya punya sedikit waktu, dan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah transplantasi jantung." Dara mendengarkan dengan napas tertahan. Setiap detail terasa seperti tusukan dingin. Ia ingat saat tim medis meminta persetujuan donasi organ Elang, menyebutkan bahwa ada pasien yang sangat membutuhkan, seseorang di ambang kematian. "Saya menjalani operasi transplantasi," lanjut Arka, suaranya tercekat. "Setelahnya, saya selamat. Saya pulih dengan cepat. Tapi yang paling mengejutkan, bukan hanya fisik saya yang pulih. Kepribadian saya berubah total. Kemarahan, egoisme, dan kesombongan yang dulu melekat pada saya, seolah ikut terbuang bersama jantung lama itu. Saya belajar bersyukur. Saya mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Saya mulai bersepeda. Sebuah hobi yang tak pernah saya sentuh sebelumnya, tapi entah mengapa, sekarang terasa sangat mendesak dan menyenangkan. Saya menjadi lebih sabar dan lebih mendengarkan." Arka yang lama telah mati bersama jantung lamanya. Ia berhenti sejenak, menatap foto Elang. Matanya penuh penghormatan. "Setelah saya benar-benar pulih, saya memutuskan untuk mencari tahu siapa malaikat yang memberi saya kesempatan kedua ini," kata Arka. Suaranya kini lebih tegas.
melalui jaringan dokter dan catatan rumah sakit yang ia telusuri secara rahasia. Arka kemudian mengetahui identitas pendonornya. Nama pria itu adalah Elang Wibowo, seorang guru yang meninggal dalam kecelakaan saat mengantar donasi buku untuk anak-anak miskin. Dia adalah pahlawan bagi banyak orang, dan bagi saya, dia adalah penyelamat hidupku, bisik Arka, matanya berkaca-kaca. Saya menyimpan foto ini bukan untuk memuja, tetapi untuk menjadi pengingat harian. Setiap pagi saya melihat wajahnya, dan saya berjanji pada diri sendiri dan pada Elang untuk tidak pernah kembali menjadi Arka yang lama. Saya harus hidup dengan kebaikan dan kerendahan hati yang ia wakilkan. Saya harus menggunakan setiap detak jantung yang ia berikan untuk berbuat baik. Arka menjelaskan bahwa ia tidak pernah berani menemui keluarga Elang. Ia merasa belum siap. Bagaimana ia harus menghadapi seorang janda dan anak-anak yang ditinggal oleh pria yang kini hidup di dalam dirinya. Ia takut kehadirannya hanya akan menyakitkan. Jadi, ia memilih untuk menghormati Elang lewat tindakan sosial, menyumbang diam-diam ke rumah lentera, dan berusaha menjadi pemimpin yang dermawan. Saya minta maaf karena merahasiakannya. Saya hanya tidak menyangka bahwa dari sekian banyak orang, istrinya justru yang melamar pekerjaan di sini. Ini terasa seperti takdir yang sangat kuat. Air mata Dara sudah menetes sejak Arka memulai ceritanya. Ia meraih bingkai foto itu, membelai kaca yang retak, dan mengangguk perlahan. Ada jeda panjang, di mana hanya isak tangis tertahan Dara yang terdengar. Kesedihan atas kehilangan Elang bercampur dengan keajaiban tak terduga ini. Arka berdiri, berjalan ke jendela, dan kembali. Terima kasih Dara. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa terima kasih saya. Berkat kedermawanan Elang dan persetujuan Anda, saya bisa hidup. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Dara merasakan dorongan yang kuat. Ia mendekati Arka, dan tanpa berpikir, ia meletakkan tangannya di dada Arka, tepat di atas lokasi jantungnya. Ia merasakan detak jantung Arka, detak jantung Elang yang berirama normal dan kuat. Dara tersenyum melalui air mata. Detak ini adalah detak yang saya dengar setiap malam selama 8 tahun, bisiknya. Suami saya selalu ingin membantu orang lain. Dia selalu berkata bahwa setiap orang harus menjadi lentera bagi sesama. Dara menatap Arka, melihat sosok yang dulu pernah sombong dan kini menjadi pria yang penuh empati. Ia melihat Arka sebagai bukti nyata dari warisan kebaikan Elang. Elang tidak benar-benar pergi. Jiwanya yang dermawan masih terus berdetak, membuat Arka hidup, berbuat baik, dan menyebarkan kebaikan. Saya bangga padanya, ujar Dara. Dan saya berterima kasih karena Bapak menghargainya dengan hidup yang lebih baik. Hatinya telah menemukan rumah yang tepat. Pengungkapan itu menjadi titik balik dalam hubungan Dara dan Arka. Misteri terpecahkan, dan sebuah ikatan mendalam yang tak terduga mulai terjalin. Sejak hari itu, Arka tidak lagi hanya menjadi bos. Ia menjadi koneksi hidup antara Dara dengan masa lalu yang ia cintai. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, bukan hanya di kantor, tetapi berbagi cerita. Arka menceritakan bagaimana ia merasa terdorong untuk membantu setiap orang yang ia temui. Perasaan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dan Dara tersenyum, mengatakan bahwa itulah efek samping dari memiliki hati elang. Mereka mengunjungi rumah lentera bersama. Melihat Arka berinteraksi dengan anak-anak di sana, dengan kehangatan dan kesabaran yang mengingatkannya pada elang. Arka akhirnya memberanikan diri bertemu Risa dan Rian. Awalnya ia gugup, tetapi si kembar langsung menyukai Arka, terutama saat Arka mengajari mereka naik sepeda kecil di taman. Dara melihat bagaimana Arka memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian, seolah ada ikatan tak kasat mata yang terjalin. Arka tidak lagi hanya dilihat Dara sebagai bos yang baik, tetapi sebagai sosok yang membawa bagian penting dari suaminya yang telah tiada. Di sisi lain, Arka menemukan kenyamanan dan kekuatan dalam kehadiran Dara yang memberinya izin untuk menggunakan jantung elang, memberinya pengampunan untuk hidup. Hubungan mereka pun berkembang. Dalam setiap tatapan dan senyum yang mereka bagi, ada rasa hormat yang mendalam, rasa syukur, dan benih-benih cinta baru yang perlahan tumbuh. Cinta yang tidak mungkin terjadi tanpa pengorbanan masa lalu, tanpa tragedi yang menyatukan mereka, dan tanpa detak jantung elang yang terus menyambung kehidupan. Keduanya, Dara dan Arka,
tahu bahwa ini adalah babak baru yang mereka jalani, sebuah permulaan yang diberkati oleh hati seorang pahlawan yang kini berdetak untuk mereka berdua.